Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Alulinggi. Saya akan membawakan materi dari kelompok kami, yaitu produk pelembab kulit. Istilah pelembab adalah istilah generik yang digunakan untuk menggambarkan bahan yang menambah kelembapan pada kulit. Hari ini, 4 jenis utama dari pelembab dibedakan berdasarkan pada tindakan sifat fisika dan kimiawinya. Pelembab kulit biasa digunakan setelah pembersih kulit yang tepat. Sebagian besar formulasi ini adalah emulsi, termasuk kedua lotion viskositas rendah dan krim viskositas yang lebih tinggi. Pelembab yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kulit, mempertahankan atau memulihkan. Satu pelembab yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kulit, mempertahankan dan memulihkan kadar air dari SC, serta tetap halus dan lentur, dan membantu dalam mengurangi gejala kulit kering. Produk kadar air dari SC serta tetap halus dan lentur dan membantu dalam mengurangi gejala kulit kering. Produk ini mempercantik pengguna dan bantuan mereka yang mempertahankan dan atau mengembalikan penampilan muda kulit mereka tanpa melalui perubahan dalam fungsi atau struktur. Sejarah pelembab kulit. Melembabkan kulit telah dilihat sepanjang sejarah sebagai pujian untuk keindahan dan kebersihan produk yang telah ditemukan di situs permukaan kuno di Mesir, serta di Yunani kuno dan Roma. Tujuan penerapan yang berbeda lipid, minyak, lilin dan mentega, dan lemak hewan pada kulit wajah dan body wash. Keseluruhan terutama untuk melindungi kulit dari cuaca, misalnya angin dan dingin, serta untuk mencegah kulit kering, melembutkan kulit, memperlambat pembentukan keriput. Jenis pelembab yang digunakan tergantung pada bahan-bahan alami yang tersedia di berbagai lokasi geografis. Bahan populer digunakan termasuk minyak alpukat, minyak sawit, minyak zaitun, minyak biji wijen, minyak biji hitam, minyak biji nimba, minyak rosehip, minyak lemak hewani. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa lotion yang terbuat dari minyak zaitun dan rempah-rempah yang digunakan untuk menjaga kelembapan dan kekenyalan kulit. Minyak zaitun adalah bahan populer di kalangan orang-orang Yunani kuno. Olimpiade kuno dilakukan gemuk dalam minyak zaitun untuk mempersiapkan pelatih atlet pada zaman dahulu akan menutupi tubuhnya dengan minyak zaitun dan kemudian debu dengan pasir halus. Dalam 19 tahun abad, apotik dan kemudian industri perusahaan diproduksi dan dijual bahan baku untuk produk buatan sendiri. Kemudian mereka mulai memproduksi formulasi lengkap. Salah satu bahan yang umum digunakan saat ini, minyak bumi jeli, ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh seorang ahli kimia yang disebut Chesburg. Ini menemukan bahwa zat lengket menyebabkan masalah untuk para pekerja ring minyak karena menempel di ring pengeboran. Dia juga menyadari bahwa zat ini memiliki properti untuk menyembuhkan luka dan luka bakar. Setelah bulan pengujian, ia berhasil diekstrak minyak jeli dalam bentuk yang dapat digunakan. Kemajuan signifikan pertama pelembab sederhana terjadi di 19 tahun abad ketiga, dikembangkan untuk membuat emulsi yang stabil. Diperkenalkan krim kulit pertama di tahun 1840-an yang telah memenangkan dan manfaat reparti dan ekstrak coklat. 10 minyak silikon yang mulai digunakan dalam menenangkan dan memanfaat reparti ekstrak coklat. 10 minyak silikon
yang mulai digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan pribadi selama 20 tahun abad. Sejak itu, pengguna bahan-bahan ini telah meningkat. Selanjutnya, keuntungan dari produk pelembab kulit. Yang pertama, produk pelembab kulit mengandung bahan-bahan yang dapat menjaga kulit terhidrasi. Yang kedua, kekhawatiran tentang potensi merusak efek dari matahari. Jangka pendek dan jangka panjang konsekuensi misalnya terbakar, penuaan, dan pengembangan kanker kulit meningkat. Oleh karena itu, banyak pelembab wajah mengandung tabir surya mirip dengan yayasan wajah yang secara kimia atau secara fisik dapat menyaring radiasi UV yang mencapai kulit dan mencegah efek negatif. Yang ketiga, lebih dan produk pelembab lebih mengandung bahan-bahan yang diiklim. Keempat, jerawat sering menyebabkan kekhawatiran untuk pasien dan banyak konsumen mengkategorikan. Selanjutnya itu kerugian dari pelembab kulit. Paparan dari persiapan untuk daerah sensitif yang menyebabkan iritasi. Yang kedua, AHA banyak digunakan di dalam bahan kosmetik dan dapat membuat kulit lebih peka terhadap merusak kulit dari sinar UV. Bahan utama atau karakteristik dari fungsi bahan tambahan pelembab kulit. Yang pertama, emulsifier merupakan bagian penting dari formulasi karena mayoritas bergizi dan pelindung emulsi berdampak juga pada konsistensi, viskositas, nuansa kulit, bau, warna, perawatan formulasi akhir. Yang kedua, agen penebalan atau dikenal dengan agen texturizing. Yang ketiga, air sebagai komponen dasar dari emulsi. Yang keempat, pengawet untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kelima, wangian untuk meningkatkan kualitas esensi produk. Yang keenam, vitamin. Yang ketujuh, peptida dan protein. Yang kedelapan, hidroksi untuk pengobatan penuaan kulit. Yang kesembilan, O atau W dan W atau O. Yang ke-10, antioksidan. Yang ke-11, tabir surya. Yang ke-12, elektrolit. Ke-13, bahan fungsional. Ke-14, adiktif alami. 15, asam lemak esensia. Ke-16, hidroksi H, dan 17, glukon. Pertimbangan ketika pelembab kulit memilih kulit. Yang pertama, untuk menjaga kadar air kulit normal, formulasi dengan bekerja dengan baik. Mereka memberikan cahaya, nuansa, dan berminyak. Yang kedua, kulit berminyak sering rentan terhadap jerawat, dan jerawat meskipun berminyak masih perlu pelembab, terutama setelah menggunakan produk perawatan kulit yang minyak menghapus dan mengeringkan kulit. Yang ketiga, untuk kulit kering dianjurkan untuk menggunakan produk yang mengandung kedua humektan dan eksklusif yang juga dapat dikombinasikan dengan emollient. Yang keempat, wangian dapat mengiritasi dan menyadarkan kulit. Selanjutnya, dari perspektif konsumen, pelembab kulit yang berkualitas harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, netral atau menyenangkan bau dan warna. Kedua, mudah untuk menyebar dan
perasaan yang menyenangkan selama aplikasi. Ketiga, non berminyak setelah diaplikasikan. Yang keempat, memberikan hidrasi yang efektif dan mencegah kehilangan air transepidermal. Kelima, memberikan perlindungan dari faktor lingkungan, misalnya angin, sinar UV. Ketujuh, somdes melembutkan kulit. Kedelapan, ditoleransi dengan non-energi. Bahan utama pelembab berdasarkan sifat fisika dan kimiawinya. Yang pertama, humektan adalah bahan hidrosif yang dapat meningkatkan kadar air dari lapisan air kulit dengan meningkatkan penyerapan air dari dermis ke dalam epidermis. Yang kedua, emolien dirancang untuk plastisi, melembutkan dan menghaluskan kulit, biasa dengan mengisi ruang kosong antar dan mengganti lipid yang hilang dari SC atau skin capacitance. Ketiga, eksklusif menciptakan sebuah penghalang hidrofobik secara fisik, memblokir tuil dari SC dalam formulasi pelembab eksekutif, melengkapi sifat air menarik dari humectants. Keempat, kulit atau dikenal dengan enhancer dari penghalang kulit diklaim untuk memulihkan, melindungi, dan meningkatkan fungsi penghalang kulit, dengan demikian memperkuat hidrasi kulit. Yang kelima, ceramides dapat secara alami ditemukan di SC. Mereka adalah unsur struktur yang paling penting dari lipid interselular yang diperlukan untuk menghubungkan kaya protein menjadi penghalang tanah air yang mampu melindungi jaringan kulit dan mendasari dan mengatur homeostatis tubuh. Sekian paparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.